PKS dan Demokrat minta pemerintah tunda pindah ibu kota. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, meminta pemerintah untuk menunda perpindahan ibu kota negara, IKN, Nusantara. Pemerintah diminta untuk fokus menjaga harga pangan sampai pembangunan infrastruktur pertanian. Hal ini disampaikan oleh anggota DPR dalam rapat paripurna ke-24 masa sidang V tahun sidang 2022 hingga 2023 Selasa, 23 Mei 2023, yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Juru bicara Partai Demokrat Rizky Aulia Rahman Natakusumah mengungkapkan pembiayaan pembangunan IKN ini sebaiknya ditunda. Fraksi Demokrat meminta pemerintah terus mendorong belanja negara yang bersifat memiliki multiplier efek sehingga anggaran sifatnya non-prioritas seperti IKN Nusantara bisa ditunda, katanya di rapat paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 23 Mei 2023. Rizky mengatakan pemerintah sebaiknya fokus untuk menjaga stabilitas pangan, harga kebutuhan pokok, dan energi bagi masyarakat kecil. Apalagi tahun depan merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, RPJMN, 2020 hingga 2024. Pemerintah perlu menjaga momentum secara tepat, ujarnya. Kemudian, pembahasan mengenai IKN juga dibahas oleh perwakilan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Andi Akmal Pasludin. Pihaknya meminta agar pemerintah menunda pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Kalimantan. Menurutnya, lebih baik anggaran negara digunakan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pertanian. PKS berpandangan agar pemerintah menunda ibu kota negara atau IKN sehingga belanja tersebut difokuskan pada daya beli masyarakat, peningkatan kesehatan dan peningkatan infrastruktur pertanian dan belanja berkeadilan lainnya, jelas dia. Sebagai informasi, ibu kota negara baru akan pindah Kalimantan Timur mulai 2024. Saat ini pembangunannya juga telah dilaksanakan sejak 2022. Periode 2022 hingga 2024, pemindahan tahap awal, infrastruktur utama mulai dari Istana, Kepresidenan, Gedung MPR, DPR, dan Perumahan, pemindahan. Aparatur Sipil Negara, ASN, pindah mulai tahap awal, di IKN beroperasinya infrastruktur dasar untuk 500.000 penduduk tahap awal, inisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas. Pemerintah rancang rencana induk keanekaragaman hayati IKN. Pemerintah sedang merancang strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati yang hingga kini masih terus dimatangkan, salah satunya menyiapkan rencana induk keanekaragaman hayati Ibu Kota Negara atau IKN. Hal ini diantaranya untuk memastikan pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur tetap mengedepankan kelestarian lingkungan, termasuk terkait dengan keanekaragaman hayati. Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Pungki Widiaryanto menuturkan, Ibu Kota Negara, IKN, atau IKN Nusantara didesain sebagai kota hutan untuk memenuhi 75% kawasan tersebut sebagai area hijau. Pembangunan IKN dijanjikan mengedepankan prinsip serasi dengan alam, keseimbangan ekologi, dan berwawasan lingkungan untuk upaya mitigasi perubahan iklim, polusi udara, dan menjaga kualitas air. Oleh karena itu, pemerintah telah menyiapkan IKN Biodiversity Strategies and Action Plan, IBSAP, pada 2020 untuk mempertahankan keanekaragaman hayati di sana dengan membuat rencana induk keanekaragaman hayati. Selain itu, Instruksi Presiden, Inpres, Nomor 1 Tahun 2023 tentang pengarusutamaan keanekaragaman hayati dalam pembangunan berkelanjutan mengharuskan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menyusun rencana induk tersebut. Saat ini rancangan induk keanekaragaman hayati IKN masih dalam tahap kick-off atau permulaan melalui berbagai rapat. Kemudian, proses selanjutnya ialah pengumpulan data dan analisis, konsultasi publik, penyesuaian dan analisis lanjutan, konsultasi publik kembali, dan penyusunan dokumen final,
kata Pungki saat memaparkan soal IPSAP dalam workshop keanekaragaman hayati Ibu Kota Nusantara di Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. Lebih lanjut, rencana induk keanekaragaman hayati IKN mencakup beberapa elemen, yaitu pengenalan dan pendahuluan terkait kondisi keanekaragaman hayati Indonesia secara umum dan konteksnya dalam pengembangan IKN secara khusus. Kemudian, pemeriksaan kebijakan dan komitmen negara terhadap keanekaragaman hayati, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kementerian ATR, BPN ungkap jual beli tanah masih terjadi di IKN. Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, mengungkap indikasi transaksi jual beli lahan masih terjadi setelah Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara ditetapkan. Melihat indikasi tersebut, Kementerian segera menerbitkan edaran baru terkait pertanahan di kawasan IKN Nusantara. Ada indikasi transaksi jual beli lahan masih dilakukan setelah IKN Nusantara ditetapkan, ujar Wakil Menteri ATR, BPN Raja Juli Antoni melalui keterangan pers tertulis yang diterima di Penajam seperti dikutip dari Antara, Senin 22 Mei. Edaran tersebut juga sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Jokowi. Presiden minta tidak ada lagi transaksi jual beli terkait tanah di kawasan IKN Nusantara, tambahnya. Dalam edaran baru itu, Kementerian menegaskan setiap terjadi transaksi jual beli tanah di kawasan IKN Indonesia baru tidak akan diakui sebagai alas hak atas lahan bersangkutan. Edaran baru tersebut untuk mencegah terjadi transaksi jual beli lahan di bawah tangan, sehingga mencegah terjadi spekulan yang membuat harga tanah tidak terkendali, katanya. Kementerian ATR, BPN sebelumnya telah menerbitkan edaran yang menyebutkan tidak ada transaksi pengalihan tanah di kawasan IKN Nusantara, untuk mencegah spekulan harga tanah yang tidak terprediksi. Edaran tersebut mengatur pembatasan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah, serta pembatasan penyelenggaraan layanan atau administrasi pertanahan di kawasan IKN Indonesia baru. Surat edaran itu diterbitkan pada 14 Februari 2022, tapi masih ditemukan aktivitas jual beli lahan di kawasan IKN Nusantara, katanya. Raja menegaskan tanah di kawasan IKN Indonesia baru tidak bisa diperjualbelikan. ATR, BPN juga tidak akan mengakui alas hak tanah yang diperjualbelikan di kawasan IKN Nusantara. Lahan atau tanah lokasi IKN Indonesia baru terbagi kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dan kawasan pemerintahan serta kawasan pendukung. Pada KIP sekitar 90% adalah kawasan hutan yang dimiliki dan dikuasai negara.